Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dwi Setiawati SHMPT yang saya hormati, Ibu Umi selaku kepala guru penggerak yang dalam nanti yang akan menyampaikan materi visi beliau untuk kalau bisa sampai nanti mengubah ke visi SMP 8, kalau belum ya proses. Dan Bapak Ibu semua dari tenaga pendidikan dan kependidikan yang kami hormati, pada hari ini salah satu CGP yang ada di Salatiga khususnya di SMP 8, Bu Umi akan menyampaikan visi beliau sebagai CGP yang merupakan bagian proses dari pendidikan, dan ini harus dilakukan, yaitu materinya adalah penyampaian visi calon guru penggerak. Karena ini harus disampaikan ke Bapak Ibu, maka nanti sepenuhnya pada hari ini akan menyampaikan visi yang sudah dirancang berhari-hari atau bermenit-menit atau berdasarkan menit tadi malam saya juga nggak tahu. Nanti biar kita sendiri. Untuk menghemat waktu, maka sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu agar perjalanan diskusi pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Bapak Ibu, saya ya hanya menjalankan tugas seperti ini, ya. Pokoknya tugas dijalankan saja. Bu Umi juga tugas, jadi nanti kita bersama-sama terproses. Semuanya juga belum begitu paham 100%, semuanya berproses itu. Maka untuk menghemat waktu, silakan CGP yang hebat ini, Bu Umi, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dwi Setiawati SHMPT, yang terhormat pula Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Mahmudi, dan segenap teman-teman sejawat saya di SMP Negeri 8 Salatiga ini, kami mengucapkan terima kasih sudah bersedia hadir mengikuti diskusi yang memang bagian dari tugas dengan di LMS Guru Penggerak. Terima kasih. Langsung saja, tadi sudah disampaikan oleh Bapak moderator, yaitu Bapak Mahmudi selaku pengajar praktik. Di sini saya akan mengemukakan visi yang saya kemukakan sebagai bagian dari program Guru Penggerak, sekaligus juga ini seperti yang sudah diuraikan oleh Bapak Mahmudi tadi, kalaupun tidak untuk mengubah visi sekolah kita, itu juga tidak masalah, karena ini adalah visi ke depan minimal saya sebagai calon guru penggerak, seperti itu. Langsung saja saya mulai. Untuk visi saya, yaitu kebetulan ini adalah ada di modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Visi saya yaitu mewujudkan murid yang berbudaya, berkembang sesuai potensi dan kodratnya, peduli lingkungan, serta mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Kami jabarkan kenapa visi saya mengambil seperti itu. Yang pertama, mewujudkan murid yang berbudaya. Budaya di sini adalah kompleks. Dengan sikap sudah berbudaya itu masuk menjiwai kebiasaan sehari-hari. Itu maksud kami. Kemudian berkembang sesuai potensi dan kodratnya, ini tidak menyalahi filosofi dari KHD, Ki Hajar Dewantara, yaitu anak itu adalah unik karena setiap anak itu mempunyai potensinya sendiri-sendiri sesuai dengan passionnya. Dan kodrat di sini ada dua hal, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah alam habitat di tempat tinggalnya, itu kalau yang tempat tinggalnya pegunungan dekat pabrik, itu otomatis akan menyesuaikan dengan kehidupannya, seperti itu. Kemudian untuk kodrat zaman itu adalah seperti yang kita ketahui saat ini adalah era digital, yaitu keterampilan abad 21. Sehingga kalau siswa kita tidak mengikuti
apa yang sekarang zamannya itu nanti akan tereliminasi oleh zaman. Dan Ki Hajar Dewan Ngoro sendiri mengemukakan salah satu dari pernyataannya, yaitu didiklah anakmu sesuai zamannya, karena sekarang zamannya digital, sehingga salah satu visi saya juga mengemban itu sesuai kodrat zaman. Kemudian peduli lingkungan. Yang namanya peduli itu adalah langsung terjun, langsung merasakan dan sebagainya terhadap lingkungan. Lingkungan di sini karena saya berpedoman, kebetulan SMP 8 adalah sekolah adiwiyata, sehingga selain berbudaya juga peduli lingkungan untuk mewujudkan juga untuk adiwiyata, sekaligus juga anak-anak akan biar sadar dengan lingkungannya. Kemudian mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Kalau ini tidak bisa dipisahkan karena muara dari kurikulum Merdeka sendiri adalah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Sehingga 6 dimensi yang diantaranya adalah bertakwa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan sebagainya itu tidak saya ikutkan di dalam kalimat-kalimat di dalam visi saya, karena dengan kata-kata karakter profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup ke 6-nya dimensi seperti itu Bapak Ibu, sehingga sebenarnya kalimat visi saya yang singkat, padat dan jelas ini itu sudah banyak sekali karakter baik yang terdapat di dalamnya kalau kita selami seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang melatar belakangi visi saya adalah ini seperti saya sudah mengikuti dari modul 1.1 itu kan apapun yang disampaikan oleh Ki Hajar. Karena apa? Kita sebagai guru harus menuntun ya, harus menuntun siswa, kemudian juga bersifat pamong, kemudian juga kita pernah mengenal juga dari Ki Hajar adalah tuturi handayani, engangso sumrodo, engangso tuturi handayani. Nah, dari situ itu yang jelas semuanya saya tuangkan di dalam visi saya, dan kita termasuk saya sendiri sebagai calon guru penggerak nanti adalah menerapkan keteladanan kepada diri kita. Kemudian dari visi saya itu saya harus membuat langkah-langkah untuk menerapkan kepada siswa saya, atau kami menulisnya atau menyebutnya adalah langkah-langkah melalui inquiry apresiatif, yaitu dengan langkah bagja. Nah, kami mengejawantahkan dari salah satu visi, karena kalau visi di sini kan umum, kami hanya mengambil salah satu saja, yaitu dimensi yang kami ambil adalah kreativitas, karena ada kreatif dan bernalar kritis. Di sini saya mengambil sifat kreatif, sehingga rancangan bagja saya hasil dari mengejawantahkan visi adalah seperti ini Bapak Ibu: meningkatkan kreativitas dan karakter baik ya siswa dengan teknik pembelajaran BDS P3 bermain drama sains profil pelajar Pancasila. Nah, bukan tanpa alasan saya membuat ejawantahan dari visi saya seperti ini. Dimensi yang akan saya terapkan ke anak didik saya adalah kreativitas. Ini sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Kemudian karena pembelajaran saya adalah sains, dan kebetulan ini masuk pertama kali 1 minggu pertama kali di tahun pelajaran baru. Jadi anak belum mengenal materi apapun, yang mereka kenal baru sains saja. Sehingga saya membuat ini ya, teknik pembelajaran BDS di sini adalah bermain drama sains, karena memang anak baru mengerti pengertian sains saja karena minggu pertama.
Dan ini profil yang kami terapkan adalah yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Itu. Kemudian elemen yang saya tingkatkan adalah dari kreativitas, dimensi kreativitas tadi adalah yang pertama kerjasama atau kolaborasi, karena anak bekerja berkelompok, kemudian gotong royong. Selain itu juga percaya diri atau mandiri. Itu. Kemudian untuk tahapannya adalah persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan refleksi, dan di akhirnya tercipta kurang lebih, karena saya mengajarnya adalah 3 kelas, 7A, 7B, 7C. Setiap kelas ada 8 drama yang sudah kami edit sesuai untuk layak ditonton, yaitu mengenai profil pelajar Pancasila yang berhubungan dengan sains, kebanyakan yaitu tentang pembuangan sampah sembarangan, mencabut tanaman tanpa langsung dibuang, tidak ditanam lagi, pokoknya semuanya berbau sains. Dan ada karakter dari profil pelajar Pancasila yang saya tekankan di situ. Jadi masing-masing tetap kita menggunakan dimensi dan elemen. Karena apa? Karena saya bertujuan agar video yang diproduksi oleh anak didik saya di 7A, 7B, 7C itu nanti bisa diperlihatkan di kelas yang lain dan menjadi contoh penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah ini, seperti itu. Dan saya sudah minta bantuan dari siswa sendiri untuk nge-share di grup kelas yang lain. Itu visi saya. Mari sekarang kita kembali ke visi yang akan kita diskusikan, yaitu tentang visi sekolah kita dan juga visi yang saya ambilkan tadi. Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu mari kita menganalisis visi sekolah kita. Ya, kami ulangi sekali lagi, menganalisis visi sekolah kita. Barangkali Bapak Ibu masih ingat ya, setiap hari kita menggunakan SIP, santun, iman, pinter, krikil. Nah, itu adalah visi kita dengan tambahan ya, mewujudkan generasi yang santun, iman, pinter, krikil, dan peduli lingkungan yang mampu melestarikan budaya bangsa. Nah, menurut Bapak Ibu, yang visi sekolah kita itu apakah sudah berpihak kepada siswa? Sudah nih, sudah, karena dari ini yang jelas, karena ini kan visi kita itu tercipta sebelum profil pelajar Pancasila. Tetapi ternyata alhamdulillah di dalamnya itu sudah banyak karakter dari profil pelajar Pancasila yang sudah ada di dalamnya ya. Saya lihat juga sudah sejalan juga dengan visi yang saya kemukakan. Cuma memang di sini karena keluarnya adalah sebelum filosofi KHD dan juga sebelum profil pelajar Pancasila, tetapi kata-kata yang tertulis untuk mengakomodasi filosofi KHD dan P3 profil pelajar Pancasila memang belum tertulis secara jelas. Tetapi di dalamnya itu sudah ada karakter yang masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, yaitu contohnya santun, iman, pintar, krikil, peduli lingkungan juga untuk adiwiyata kita, dan mampu melestarikan budaya. Kalau menurut Bapak Ibu, berarti ini sudah masuk ya. Cuma memang tidak menyinggung-nyinggung yang sekarang lagi ngetren gitu, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian seperti ini Bapak Ibu, apakah saya mohon ketika saya membacakan Bapak Ibu yang hadir di sini untuk melengkapi kalimat rumpang yang saya bacakan.
Yang pertama, Bukan tulis itu. Tulis itu ada bingung. Yang mana anjuran motor harus jantung. Gitu. yang pertama, kita memimpikan anak-anak atau murid yang titik-titik, monggo yang bisa menuliskan. Ya begini, Mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar dan siswa. dia mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan ini ada 6 dimensi. Karena memang muara dari kurikulum merdeka muara dari kurikulum merdeka adalah di akhirnya nanti kita itu mengarahkan hidup kita menjadi profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh kita lihat di medsos yang beredar aja. Sepinter apapun, sekarirnya secerah apapun, kalau karakternya jelek, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Verdi Sambo karirnya bagus tidak? Bagus. Orangnya juga termasuk itu ya. Lalu belajar langsung setelah gitu. Ada mau ganteng itu tetap. Nah, gitu. Ya, Rizky itu udah gantung. Tapi apa yang terjadi sekarang? Akan ada masalah karena beliau-beliau kelihatannya karakternya tidak bagus. Saya setuju ya begini ya, karena memang karakter itu sangat penting. Kemudian selanjutnya kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah siapa yang bisa paling Murid adalah individu yang unik. Mereka memiliki potensi berbeda-beda yang nanti saya yakin sukses di masa depannya. ya. Terima kasih. Ya, seperti filosofi KHD, setiap individu itu kan unik. Nah, kita sebagai guru hanya seperti petani ya, seperti petani. Nah, kita pun juga tidak bisa memaksakan kita menanam padi, tetapi pengen semuanya menjadi jagung. Tidak bisa, karena setiap pribadi itu mempunyai potensinya sendiri. Aku bahasa kerennya apa? Bahasa kerennya aku lupa ya. Ya, yang jelas mempunyai potensinya sendiri-sendiri sesuai bakat dan minatnya sendiri-sendiri dan sesuai dengan gaya belajarnya sendiri-sendiri. Ya, saya setuju Pak Ali. Dan apa yang mereka potensi yang mereka bisa itu tetap harus diimbangi dengan budi pekerti, yaitu dengan karakter yang bagus dan dengan sejalan antara skill ya, keterampilan yang dimiliki atau potensi yang dimiliki dengan akhlak mulianya, itu nanti akan menghantarkan peserta didik kita menuju ke masa depan sesuai yang dia inginkan. Nah, seperti yang kita ketahui saja, kan ada yang kemarin beberapa waktu yang lalu ada guru yang viral gara-gara dia membuat status WA untuk menjadi dokter tidak harus pandai melukis, seperti itu. Untuk menjadi seorang fotografer tidak perlu matematikanya 100 dan sebagainya. Ternyata guru tersebut malah viral. Dan ternyata di kurikulum merdeka itu seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksakan anak didik kita harus semuanya mencapai nilai 100. Kemudian kalimat rompang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan monggo yang bisa ya, di sekolah kita mengutamakan terima kasih Bu Maulana. Betul ya Bapak Ibu, karena karakter dan akhlak mulia itu ibaratnya adalah yang nanti seperti
yang saya bilang tadi, menentukan ke depannya. Kemudian pengembangan skill. Nah, keterampilan itu penting karena apalagi sekarang abad 21. Jadi dengan keterampilan dan karakter yang bagus, kita akan menggiring peserta didik kita untuk menuju masa depan yang indah, yang sesuai yang dia inginkan. Selanjutnya, kalimat rempang yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Karakter yang baik adalah modal dasar. oh iya betul. Ya, terima kasih Bu Eri. Ya, karakter yang baik ya, sehingga memang ya di sekolah kita juga mengutamakan karakter, adanya kebiasaan karakter baik itu karakter yang baik adalah kunci menuju masa depan. Dan ini betul karena apa? Kalau sudah punya karakter yang baik, sudah masuk ke dalam jiwanya, masuk ke dalam kedisiplinannya, itu tanpa diperintah jalan sendiri ya. Untuk masa depan juga sama. Di nanti apalagi pemuda adalah tiangnya negara ya. Dengan punya karakter yang baik, saya yakin pemuda yang ini nanti tidak akan ada yang namanya korupsi, kemudian narkoba dan sebagainya, karena memang itu modal yang utama. Kemudian kalimat rumah yang selanjutnya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin ya Pak Tommy, lingkungan sekolah yang nyaman dan aman tempat proses pembelajaran menjadi menyenangkan. lingkungan yang aman dan nyaman, cuma itu. Ada lagi Bu, Oh iya, guru yang ramah dan memberi teladan akan membangun semangat dan menuntun serta membimbing siswa sesuai kodratnya. iya, terima kasih, betul sekali ya. Warga sekolah di sekolah ini yang menyadari karena apa? Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman pasti akan mendukung kegiatan pembelajaran, akan membangun semangat dan menunjukkan membangun semangat dan siswa kita warga sekolah ini akan bahagia seperti salam di itu kurikulum merdeka, salam dan bahagia. Masa apal gitu kan banget. Satu kilo. Kemudian guru yang ramah dan memberi teladan. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Kita sedapat mungkin adalah memberi teladan kepada anak didik kita, ya, dalam membangun semangat dan menuntun serta membimbing sesuai dengan potensi dan kodratnya. Ini sangat penting ya. Jadi kita seperti tadi tidak boleh memaksakan kehendak. Kita layani dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Ya Pak, berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajarnya, yaitu sesuai dengan minatnya, kesiapannya, ataupun juga gaya belajarnya. Dan ini yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sinten yang bisa menjawab. Ini monggo kebenaran. Lingkungan yang aman dan nyaman akan menciptakan suasana pembelajaran yang lancar dan membuat semangat. Iya betul ya. Intinya muaranya ketika nanti kita semuanya sudah melaksanakan keteladanan, kemudian pembiasaan karakter baik, itu akan menciptakan suasana aman nyaman, suasana pembelajaran akan jadi lancar dan kita semua bahagia. Kemudian sebentar, ini kan yang bisa mawon ya, yang bisa silakan jawab, yang tidak apa-apa karena ini membandingkan antara visi saya dengan visi sekolah. Untuk selanjutnya, apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Jawabnya bukan. Jika visi masih berupa slogan,
dorong warga sekolah untuk membuatnya lebih terdeskripsikan. Kira-kira visi yang di sekolah kita apakah masih hanya berupa slogan belum dilaksanakan, sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian ini apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Maksudnya untuk menciptakan visi yang sudah terbentuk di sekolah kita itu, kegiatan-kegiatan apa saja untuk mendukungnya. Banyak tuh ya, ini salah satunya yang terdengar dari suara dari sini. Jadi pembiasaan religius, yaitu sholat zuhur dan tadarus. Pembiasaan di sekolah kita banyak sekali pembiasaan karakter baik siswa untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu salah satunya ini pembiasaan religius, kemudian juga pembiasaan kalau di depan itu namanya afinitas, pembiasaan afinitas mulai berjabat tangan, mengucapkan 5S ya, salam, santun, ya 5S itu salam, senyum, sopan dan santun. Sudah terlaksana, sudah ada jadwal, sudah ada evaluasinya Pak. Kalau ada guru yang tidak mengikuti nanti akan ada sanksi dan sebagainya. Yang jelas sudah berjalan bagus. Kemudian pembiasaan budaya berjabat tangan, budaya mengucapkan salam di kelas, budaya menyanyikan lagu ya Bu ya, lagu nasional, lagu ya, yang jelas banyak sekali budaya, pembiasaan karakter baik yang dilakukan di sekolah kita. Ya, insya Allah mantap. Kemudian masih ada satu lagi, jika visi belum berpihak, sudah berpihak berarti nggak bisa jawab ya Pak ya? Sudah berpihak ya? Sudah berpihak sekali Pak, karena sudah banyak kegiatan yang baik. Selesai. Ya, wis rampung teman Nanti sampai sini. Sambung. Kami simpulkan ya Bapak Ibu, ternyata saya mengikuti alur yang ada di sini, tiba-tiba ini sudah di ujung, sudah selesai. Yang jelas, diskusi siang hari ini mengenai visi misi, baik visi yang saya kemukakan apapun yang sudah visi yang ada di sekolah kita, ternyata setelah kita diskusi dan kita jejerkan ya, ternyata kedua-duanya visi itu sudah saling menyambung Pak, saling menyambung, dan juga sudah ada beberapa kegiatan untuk mensukseskan misi tersebut. Di antaranya adalah pembiasaan baik yang ada di sekolah ini, yang meliputi pembiasaan karakter baik, pembiasaan budaya, pembiasaan adiwiyata, pembiasaan lingkungan, serta pembiasaan afinitas. Dan yang kita mengikuti kurikulum Merdeka itu juga ada pembiasaan P5 ya, ada yang project itu ada semua Pak. Sehingga di akhirnya kami simpulkan bahwa karena kedua visi baik visi saya dari guru penggerak dengan visi sekolah ini itu sudah terjadi chemistry ya, saling berhubungan. Cuma memang ada sedikit masalahnya cuma ada di kalimat Pak, karena kita kan harus mengikuti perkembangan zaman sesuai Ki Hajar Dewantara. Nah, visi sekolah kami itu belum di-update, kalimatnya belum di-update, sehingga di sana belum ada unsur dari P5, yaitu profil pelajar Pancasilanya, 6 dimensinya itu masih secara tersirat.
Kalau dalam visi saya kan ada yang tersirat, ada yang tersurat. Nah, seperti itu Pak. Tetapi untuk kedua-duanya ini semuanya sudah masuk. Seperti itu. Demikian yang dapat kami simpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada masukan sebelum kami tutup. Pak Ali, Pak Tommy, semua mana belajar begini atau dari Bapak pengajar praktik. Oke, terima kasih waktunya luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk ini. Saya seandainya langsung bisa memberikan sertifikat, saya beri sertifikat. CGP-nya langsung saja hilang. Tapi karena baru proses pendampingan 2, maka nilai saya optimal. Kata nilai 110 ya wajar, maksimal kan di 100 lah itu. Tapi tetap penampilannya ini hari ini luar biasa. Terima kasih. Ada yang Nero sih ya. Yang kami sampaikan yang Bu Umi itu banyak prakarsa perubahannya, termasuk kebidik dan sebagainya itu prakarsa perubahan Bu. Prakarsa perubahan yang dilakukan itu luar biasa. Untuk misi yang sekolah misi ya, misinya itu sifat atau slogan? Misinya beda Pak. Misinya itu mewujudkan generasi yang visi sampai sip itu. Sip itu visi Pak. Visi ya. Kalau misinya itu di sini itu sebenarnya sudah diprotes sama pengawas dan juga dinas. Tetapi sekolah belum menindaklanjuti karena misi sekolah kita itu ada 14 item terbanyak dari kota Salatiga, mulai dari SD sampai SMA paling banyak itu SMP 8 sehingga kalau anak dipaksa untuk menghafalkan, bapak ibu guru juga dipaksa untuk menghafalkan, ya mohon maaf sebenarnya sudah ini sudah sekitar 3 tahun. Iya, pengawas itu sudah jelas-jelas memberikan masukan ke sekolah. Mohon sekolah bertemu lagi, mendatangkan komite, kita semua merevisi misi SMP Negeri 8 Salatiga yang isinya itu 14 item. Karena untuk dihafalkan kan susah. Iya, betul. Saya cuma yang modelnya gini Pak, yang memang kita waktu menyusun melibatkan komite. Kalau ada hal baru itu langsung dimasukkan ke poin selanjutnya. Tadinya itu cuma 10, 11, berapa itu tambah lagi. Adiwiyata tambah lagi. Bakat istimewa tambahkan di belakangnya lagi. Inklusif tambahkan lagi di nomor selanjutnya. Nah itu barangkali kelemahan SMP 8. Misinya itu terlalu banyak sehingga tidak ada yang sanggup menghafalkan. Dan banyaknya itu kan panjang-panjang juga ya Pak ya. Panjang-panjang juga. Enggak dilombakan Bu. Enggak ada lomba menghafal misi ini mungkin siapa? Nah gitu Pak. Jadi ada baik, nanti visi sudah disadari. Visi SMP 8 perlu diupdate tapi sudah disadari. Monggo nanti bisa dirumuskan dengan kalimat yang simpel karena visi itu nggak usah macam-macam. Kalimat kalau sekarang itu apa? Santun, iman, pintar, itu juga mungkin nanti perlu diupdate lagi dengan bahasa yang lebih enak, digabungkan dengan gambaran dari monggo nanti itu wilayah, setelah itu diskusi yang sangat panjang karena setelah visinya ada misinya baru 14 mungkin dari misi nanti diturunkan ke tujuan itu baru ya nggak tahu, saya datang sudah posisinya seperti itu ya Pak Ali ya. Apapun datang sudah seperti itu. apapun itu proses semuanya pembelajaran juga karena kita sekarang sudah eranya digitalisasi ya itu yang disampaikan ini visinya mungkin harus berwawasan ke sana, harus diupdate monggo nanti wilayahnya keluarga besar saya dari 8 bersama tim sebetulnya akan meneruskan sehingga bisnisnya nanti singkat tapi menarik dan ada tantangan. Kalau sekarang yo seperti apa? Misalnya santun, iman, kita betul itu sudah hadiah. Saya terima nggak ada yang bohong gitu bahasanya. Enggak, itu biasa-biasa saja. Terus pakai ada di telinga itu wajar sekali. Tapi belum ada sesuatu yang kan kalau saya kan anak sambal setan, jadi dia sudah menarik gitu. Maksudnya kan sambal setan, ya kan? Terus kopi tanam misalnya tanpa emosi itu kan maksudnya. Hal seperti itu mungkin kita brandnya biar menarik gitu. Tapi luar biasa nih, prakarsa perubahannya saya harus mantap-mantap di sini 110.
gizi sampai 10. Aja sudah. paling jelek. Yo. Terima kasih luar biasa dan kita semua peserta bisa menikmati paparannya, menikmati betul. Seandainya itu kalau sekolah tidak ada pekerjaan yang lebih bukan lebih penting ya, yang mendesak mungkin juga akan mengikuti, akan lebih tertantang gitu. Oh, nanti tinggal dirumuskan sendiri. Mungkin itu saja karena isinya tinggal dan disadari tadi belum terbiasa jadi ada nanti bersama-sama proses karena memang mengubah visi itu tidak semudah harus dipikirkan juga harus menunggu wasit juga itu. Biar terus karena biar betul-betul membuat warga sekolah itu bangga gitu. Itu terima kasih Bu Umi selaku begitu dan rekan visinya pokoknya nanti hasil diskusinya ini dibuat yang baik, berikan satu ke kepala sekolah dan satu ke saya. Oke, siap. Biasanya saya itu karena ngomong PP yang enak tahu. Memang prosedurnya seperti itu nih. Bukan berarti saya minta tidak, memang ada dua nanti ke kepala sekolah satu, ke satu untuk dengan jaksa. Itu untuk yang lain jasip lah. Mantap. Mungkin pertemuan hari ini diskusi hari cukup dua menit. Nah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.